Nah, di sini tertulis 0W20 API SP. Apa sih maksudnya gitu ya? Oke, hello guys, welcome back to Ryan Auto Channel. Nah, jadi sesuai janji gua yang di video sebelumnya, gua mau ngejelasin tentang spesifikasi oli. Nah, di depan gua sudah ada beberapa contoh oli. Jadi di oli itu kan, ini saya ambil contoh jadi ini dulu ya. Nah, di sini tertulis 0W20 API SP. Apa sih maksudnya gitu ya? Nah, jadi kalau misalkan di oli itu pasti ada keterangan seperti ini. Ada 0W20, kemudian ada yang 10W40 gitu ya. Itu artinya apa? Kita bahas dari yang angka di depan huruf W-nya dulu. Ini 0, kemudian ada 10, ada 5. Nah, W-nya tuh winter. Jadi penggunaan di musim dingin. Nah, angka yang di depan huruf W-nya itu, misalkan katakanlah yang ini dulu deh, yang gede. Misalnya kalau yang 0 itu yang terbaru-baru. Angka yang di depan huruf W-nya ini, 10, itu menandakan oli ini masih bisa dipakai sampai titik di bawah nolnya itu sekitar 25 sampai 30 derajat. Jadi minus 25 sampai minus 30 derajat Celcius. Itu masih bisa mengalir, artinya tidak ikut beku dia. Gitu. Jadi 10W, W-nya itu winter, nah 10-nya itu bisa dapat tetap mengalir di tingkat temperatur di bawah 25 derajat, minus 25 sampai 30 derajat. Nah, gimana kalau makin besar? Makin besar angkanya katakanlah jadi 20W misalkan gitu ya, atau 15W. Nah, semakin besar angkanya berarti semakin bertambah juga temperaturnya. Tadi kan yang 10W katakanlah 25 sampai 30 minus gitu ya. Nah, kalau yang 15W berarti di angka minus 20 sampai 25. Kalau di 20W 50 misalkan 20W 50 berarti sekitar di minus 15 sampai minus 20 derajat Celcius. Itu masih tetap bisa berputar. Nah, kalau yang 20W tapi temperaturnya ternyata temperatur di udara sekitarnya itu di bawah 30, dia akan beku juga, dia tidak akan bisa mengalir. Nah, jadi penting kita memilih ini yang sesuai gitu. Nah, tapi di Indonesia kan nggak ada yang sampai beku gitu ya, walaupun dingin paling berapa 20 derajat, 15 derajat misalkan. Oke lah sampai dingin banget gitu ya, tapi kan tidak pernah di bawah titik nol gitu ya. Nah, kemudian yang di belakangnya ini 40, kemudian ada 20, itu titik encernya, titik mendidihnya lah bisa dibilang gitu ya. Kan ketika mobil itu berputar gitu, mesin itu berputar, nah maka dia panas. Panas itu akan membuat si oli itu mencair. Nah, ketika dia angka itu tinggi, nah dia tuh kekentalannya berbeda-beda. Kalau 40, 50, nah semakin besar angka belakangnya itu semakin kental. Jadi walaupun dia panasnya tinggi, dia tetap kental. Nah, semakin angkanya di bawah, masih makin turun gitu ya. Misalkan 30, misalkan 20, kan tadi kan 0W20, nah 20 berarti kan makin rendah. Makin encer banget tuh, gitu. Nah, terus bagus yang encer apa bagus yang kental? Jadi tergantung kondisi mobil teman-teman. Misalkan gini, mobil-mobil zaman sekarang, mobil-mobil baru saat ini, itu kan titik kerenggangan di mesinnya itu makin kecil, mikro, nano bahkan gitu kan, nano. Jadi ada yang saat ini yang saya tahu itu paling encer oli di 0W16. 0W16 itu paling encer yang setahu saya ya. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu, boleh komen di bawah. Nah, tapi untuk oli yang umum dijual itu paling encer 0W20 gitu ya. Tapi yang paling encer yang saya ketahui adalah 0W16. Itu paling encer yang saya ketahui. Itu udah mirip kayak air banget. Nah, terus kalau misalkan yang 0W20 ini kita pasang ke mobil-mobil lama, katakanlah misalkan kayak mesin Nissan tuh kayak Terrano, cocok nggak? Ya nggak cocok juga, nanti suara mesinnya kasar karena celah-celah yang di mesinnya juga dia lebar-lebar gitu ya. Dia cocoknya dipakein yang 20W50 gitu karena memang celahnya lebih tebal, otomatis oil film yang ada di antara celah-celah mesin itu akan menutup itu sehingga suaranya tetap teredam dengan baik. Tapi kalau dikasih yang encer, maka dia suaranya malah jadi kasar. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan mesin-mesin zaman sekarang, mesin-mesin baru saat ini, kayak misalkan Livina yang expander tuh, yang Livina L12, dikasih misalkan 20W50, nah itu malah jadi berat. Malah ya mungkin terdengar halus gitu ya, tapi malah mungkin akan jadi lebih kasar karena malah dia nggak masuk ke celah-celah yang sempit tadi gitu. Jadi penyesuaian itu tadi, makanya setiap mesin keluar baru gitu ya,
APM brand mengeluarkan unit baru, maka spesifikasi oli akan berbeda, biasanya seperti itu. Tergantung dari tingkat kerapatan dari si celah mesinnya itu sendiri. Nah, kemudian ini ada contoh yang lain. API. Oh iya, tadi SAE. SAE itu apa sih? SAE itu adalah singkatan dari Society of Automotive Engineer gitu ya. Jadi yang menentukan tadi tuh tingkat kekentalannya. Kemudian API. API itu American Petroleum Institute. Nah, API itu menunjukkan kualitas dari oli itu sendiri. Nah, ada SN. Nah, biasanya kalau dari S depannya itu untuk bak gasolin. Jadi SN, SL, SM, kemudian SP yang sekarang yang paling baru lah gitu ya, SP itu untuk mobil-mobil gasolin atau mobil-mobil bensin. Nah, kalau untuk mobil diesel itu biasanya ditandai dengan huruf C depannya. HP-nya itu misalkan CF, CH gitu kan. Kemudian CI. Nah, itu untuk mobil-mobil diesel. Jadi kalau untuk mobil bensin itu diawali dengan huruf S, baik SL, SM, SN, SP gitu ya. Jadi kalau untuk yang diesel itu C, CF, CH, CI gitu. Nah, itu untuk yang mobil diesel. Itu barangkali teman-teman yang bisa saya share terkait dengan ketentuan penggunaan oli. Standar oli itu seperti apa. Nah, yang ada di RMC itu kita memiliki dua varian brand. Jadi kita ada punya varian brand mobil super. Ini dari Exxon Mobil. Kenapa kita pakai produk mobil super? Karena saat ini di Nissan itu setahu saya menggunakan produk dari Exxon Mobil. Cuman di labelnya label Nissan gitu ya. Nah, dulu menggunakan di Idemitsu, sekarang udah pakainya ini. Nah, kemudian brand yang kedua kita ada namanya ADNOC. ADNOC Voyager ini impor dari Uni Emirat Arab. Nah, secara API sebetulnya ini masih SN Plus. Ini udah SP gitu ya, si mobil super udah SP. Secara spek apinya lebih tinggi yang ini. Cuman kalau kualitas sih sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Dan harga juga mirip-mirip juga gitu. Gitu. Buat yang diesel juga ada dari SAE 0W20, 10W30, 10W40, 5W30 kita ready ya. Buat teman-teman yang mau ganti oli atau yang mau servis, mau olinya apa gitu. Kalau misalkan ada yang fanatik dengan brand lain, misalkan selain yang dua brand ini, mau bawa sendiri boleh nggak? Boleh, silahkan datang aja. Gitu. Oke, makasih teman-teman yang sudah nonton. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas terkait penjelasan oli tadi, boleh komentar di bawah. Nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi gitu ya. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bisa menjadikan edukasi buat teman-teman semua dalam memilih oli yang tepat untuk mobil teman-teman semua. Itu aja video kali ini, mudah-mudahan bisa mencerahkan, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalau kita ngupload video-video baru bisa langsung mendapatkan notifikasi di handphone teman-teman. Oke, thank you sekali lagi, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.